Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan tanggal 10 Desember 2024 hari Selasa ya, Bapak Ibu. IHSG-nya walaupun bolak-balik di zona merah tapi akhirnya ditutup positif ya Bapak Ibu. Seperti saya sampaikan, Santa Rally is coming. Selama ini kita buy on weakness dari bulan Agustus, Oktober, November, sekarang Desember. Alhamdulillah portofolio saya sudah hijau, terutama saham-saham yang buy on weakness kemarin-kemarin itu, Bapak Ibu. Itu yang saya khawatirkan buy on weakness sudah bottom benar-benar, dia sekarang bergerak. Berapa saham yang rally masih juga alhamdulillah ya Bapak Ibu. Salah satu rezeki yang besar juga saya belakang-belakang ini karena sudah mulai dari awal tahun ya. Saya sudah nih bertahan ya, akumulasi tidak menyerah, ini pasti ujung-ujungnya ada pergerakan naik. Hari ini ada 10 ya Bapak Ibu, SCMA, MTEK, Unilever, BRMS, PNF, Antam, Inco, MDK, MBMA, Aces pusing juga ya, sebagian besar saya punya, MTEK saya punya, ya Antam sudah masuk sejak Agustus, Inco buy on weakness, MBMA sudah punya, apalagi ya, pokoknya yang saya buy on weakness lumayan banyak juga yang sudah bergerak. Oke. Karena banyak begini Bapak Ibu, kita ini kalau 10 saham, satu saham 10 menit udah 100 menit ini Bapak Ibu. Saya akan cepat saja nanti ya. Ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu, bolak-balik ya di bawah. Memang karena harus koreksi sebenarnya, karena kan sudah naik, dia harus ada pullback sedikit. Tapi ini kita lihat bagaimana ditarik di penutupan supaya dia tidak merah. Catatannya kita ditutup positif 2,1%, total value-nya 15 triliun. Wah, rame ya Bapak Ibu. Biasanya trading kalau turun dia 10 triliun. Ini karena aktivitas orang jual belinya juga ramai. Akhirnya yang PUPS saham ADI ya, Adaro Andalan sudah masuk dan beberapa orang supply-nya sudah kelihatannya masuk ke marketnya, tidak auto reject lagi. Ya, lumayan lah orang yang mau, yang penting duit gitu kan. Dapat dari POPS langsung profitnya bisa dipakai lagi. Bebas-bebas saja, yang penting profitnya Bapak dan Ibu. Saya masih hold. Saya ada Adaro pegangnya dari 2016, pegang terus ya, dari harga 600 terus 900 akumulasi lagi. Sebagian sudah jual lalu buyback lagi. Oke Bapak Ibu, itu dia masih net buy 46,43 miliar. Dia net buy foreign flow, sementara pendorong basic material luar biasa, mau Antam, Inco bergerak semua ya, MDKA semua yang basic-basic ini bergerak. Semennya belum kayaknya Bapak Ibu. Energi non cyclical juga bergerak. Kalau lihat foreign buy, kita net foreign buy-nya sedikit saja 46,43. Yang besar di mana? BBCA, Antam, ya yang signifikan 100 miliar cuman ada di Antam. Sementara net sell-nya BBRI, aduh ini saya pegang pula BBRI. Kalau mudah-mudahan turun dah ke 4.100 lagi, karena saya punya banyak di sana buy on weakness. Ya, sekarang udah lumayan lah dapat hasil buy on weakness kemarin. Bank Mandiri, oke, yang lainnya di bawah 100 miliar tidak signifikan. Itu dia trading snapshot kita. Alertnya 10 Bapak Ibu. Ini kalau dibahas semua, ini sakit kepala, yang nonton juga bosan pasti. Saya juga pasti capek juga. Nanti kita akan singkat saja lah semua. Ya, teman, ada satu kalau mau kita analisa lengkap, mungkin kita pilih satu, tapi nggak selengkap-lengkapnya lah. Oke, dia terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi sebanyak alert robot ini semuanya terkirim secara sekuensial ke Telegram, user Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya di sini. Ya, ini ada waktunya ya Bapak Ibu. Misalnya SCMA, MTEK, Unilever ini kan dia sekuensial ya. Jadi mekanis sebenarnya alertnya bersamaan ini. Baru yang lain-lainnya ya, baru ada Antam season 1, season 2 naik lebih tinggi lagi. Oke, SMA memang udah dari awal dia alertnya naik. Jadi, oh ya belum, Bapak bilang, Pak ini kok nggak ada di bawah jam 10? Iya, alertnya baru buka di bawah setelah jam 10 ya, karena kan 1 jam pertama market itu masih volatilitasnya masih tinggi. Jadi setelah itu baru dia confirm. Oke, Telegram channelnya, Bapak Ibu silakan join Telegram channelnya, karena saya biasanya posting sesuatu di sana. Suka nggak suka, saya posting mengingatkan ada timnas main. Beruntung kemarin. Terima kasih Pak Roy, diingatkan main timnas. Ya, ada yang sehobi. Website, sosial medianya, Bapak Ibu silakan di follow, insya Allah akan saya fallback.
Ini disclaimer-nya, Bapak Ibu, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya share pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau saya lakukan analisa, diikutin saja akses robotnya. Disclaimer on, trade at your own risk. Sekali lagi, wajib punya trading plan dan money management. Informasi workshop, batch 26 sudah full, batch 36 sudah full, batch 37 ini salah nih, 2025 nih ya. Oh, maaf saya ini, Pak. Ini 2025 ya, Bapak. Ini posternya salah. Diperbaiki. Selama ini salah, orang percaya-percaya aja ya. Oke, untuk batch 37, 1 Februari 2025, silahkan Bapak Ibu untuk kalau yang berminat mendaftar, masih lama juga, bulan Februari. Tapi kita waktunya sempit Bapak Ibu. Setelah workshop kelas basic intermediate ini akan dilanjutkan dengan workshop kelas advance volume price analysis. Nah, nanti kita akan belajar volume price analysis. Nanti ditawarkan kepada yang sudah ikut workshop trading as a business. Waktunya sempit karena tidak banyak. Sebelum puasa sudah selesai satu session lagi. Kapan lagi ada? Nanti setelah Lebaran mungkin kalau moodnya ada ya. Kalau waktu luang juga ada. Alumni Gathering insya Allah hari Minggu depan 15 Desember kita akan online untuk mengakomodasi peserta workshop yang datang dari Medan, dari Surabaya, dari Malang, dari Jember, dari Kalimantan, dari Bali. Kemarin kan banyak yang datang di luar kota. Kita bertemu kembali setahun sekali. Materi sudah saya siapkan, topik sudah saya kirim undangannya. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini, ada linknya ada di deskripsi video. Silakan Bapak Ibu juga akses. Nanti kalau saya ketikkan perintah, Bapak Ibu ikuti saja. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, silakan ketik help. Jadi usahakan diketik dulu helpnya, lihat dulu apa perintahnya. Supaya apa? Tidak salah dengan perintah dari bot lain. Nah gitu, kan ada banyak juga bot. Jadi yang sering itu yang dari saham Haki saham, dia pakai request saham di perintah di sana, di bot ini ternyata nggak keluar gitu. Ternyata salah robot. Oke, Bapak Ibu, kita punya perintah bot chatnya, lalu kita punya screeningnya, terus kita punya time frame daily, weekly, dan monthly. Lalu untuk rotasi saham juga ada star rotation. Tutorial, tinggal ketik aja size tutorial. Ya, jadi banyak yang bertanya, tapi sebenarnya sudah ada sebagian yang saya buatkan di sini, Bapak Ibu ya. Jadi silakan ditonton dulu. Nanti kalau untuk cara mengerjakan analisa sahamnya, step by stepnya baru nonton after market close. Dari apa yang disampaikan, sudah ada penjelasannya, tutorialnya di chart, penjelasan chart atau tutorial chart yang ada di video ini. Baik, mari kita mulai after market close. Pertama yang kita lakukan di after market close adalah kita cek alertnya, ketik perintah di robotnya /alert. Maka dia akan memberikan rekomendasi dari big data analysis, dari machine learning, algoritma deep learning, mulai dari untuk 7 kalender hari terakhir. Nah, untuk tanggal 10, kita punya 10 juga, mulai dari SMA sampai ACES. Nggak mungkin kita bahas detail semuanya, nanti kita akan bahas singkat saja. Sekarang kita cek dengan Rekom, ya kita cek dengan end of day data, yaitu Rekom. Di sini Rekom adalah screen saham dari end of day. Apa yang kita cari adalah saham-saham yang keluar di alert robot, big data analysis atau machine learning, yang keluarnya intraday. Lalu kita juga cek Rekom, kalau dia keluar juga di Rekom. Lalu kita cek juga kalau dia ada ledakan volume. Nah, kalau minimum 3 ini dari pengalaman saya, kalau dia keluar itu top. Nah, itu bagus. Karena dia confluent istilahnya. Jadi, pasti sesuatu lah. Kalau volumenya meledak, terus dia ada big data analysis, terus dia keluar di volume price atau di Rekom, itu bagus ya. Kita lihat tanggal 10 bulan 12, ya 10 Desember, ada ACES, ada alert, Antam ada juga. Cimorai sudah positif ya, dari MTech ada, Harum ini tidak ada alert tapi dia juga menjadi Harum mungkin. Inco, Indika, wah ini ada banyak yang tidak keluar ya Bapak Ibu. Java kapan keluarnya? PTBA, SMA jadi basic dan energi lah boleh dibilang ini, karena kadang-kadang PTBA ada juga dia mineralnya ya. Bukan batu bara aja. SMA alert pertama, SMRA Unilever ada alertnya Bapak Ibu. Ini bingung kalau begini ya Bapak Ibu, kalau belum punya bingung. Kalau sudah punya, let profit run. Alhamdulillah. Kalau belum punya, memang banyak waktu yang digunakan untuk analisa. Kadang-kadang kita analisa ACES, yang terbang malah
Iankap Java misalnya atau SMRA atau Unilever yang terbang. Padahal atau kita bahas Unilever yang terbang Citra. Kadang-kadang gitu susahnya. Karena nggak tahu kan apa yang terjadi. Makanya dianalisa semua, nanti feeling-feeling lah mana nih dari berdasarkan pengalaman analisa aftermarket close, lihat chat tiap hari yang potensi lebih baik. Nanti di ranking aja. Atau mana yang dipahami. Ini ada ESA buy, PNF buy. PNF ada alert kapan ya? PTBA, SMA ada lagi, Unilever ada lagi. ADMR, bearish, ya ada rogengnya ya. Bearish, Inco. Inco ada alert kalau nggak salah. Inco ini saya buy on weakness ya Bapak Ibu. Buy on weakness Inco ini. MAPI, Viket Air, lalu Rocket Jet, BRMS, ada Inco lagi, MDKA ada, dia mau red issue ya. PTBA. Antam, PWS, Antam buy, auto tidak ada, tapi kalau Bapak Ibu yang berminat di auto silahkan. Saya dulu pegangnya ADMR pula masalahnya. Bukan. Apa ya? Dharma, tapi sudah kena cut loss. BNI, Harum, Inco lagi. Golden Cross Aceh, ada alertnya. Antam breakout. Oke, the best time for buying-nya sudah dulu ya. Di mana the best time for buying-nya? Bapak Ibu join ke Telegram channel. Nah, Inco ini waktu saya buy on weakness. Inco di mana lagi ya? Di bawah kayaknya. Ini tutorial trading plan. Saya ada tutorial trading plan 16 Agustus. Begitu udah selesai trading plan, dia turun kasih buy on weakness. Full power. Saya sudah full power di MTech ya. Jadi beli tanggal 16 Agustus dia ada tutorial trading plan. Kalau nggak salah 2 workshop gitu, nggak salah. Oke. SMA udah naik tinggi nih Bapak Ibu. Oke. Jadi SMA, MTech itu kan geraknya bareng ya. Pasti ada sesuatu lah, diborong sahamnya soalnya. Oke, sekarang kita cek juga dengan SCR Vboom. Ini adalah yang favorit saya. Salah satunya. Jadi ada Aceh, Harum, Inco, Indikan. Nanti kalau ada waktu kita akan bikin analisa singkat saham berdasarkan volume ya. Ini kebanyakan, jadi nggak mungkin saya bikin ini semua. Sekarang kita lanjut dengan SCR Extreme. SCR Extreme Bapak Ibu, sekarang Extreme Fear-nya berkurang menjadi cuma 11 dari 0 sampai angka 10. Yang sahamnya sudah nggak ada lagi yang kenal berminat ya Bapak Ibu. Tapi saham yang Extreme Grid sudah lumayan beberapa. MTEL ini jadi Grid. Lalu SMA sudah Grid. Ya luar biasa, SMA ini besok harus koreksi kalau udah Extreme Grid ini. Supaya dia bisa pullback lagi naik tinggi. Kalau nggak bahaya. Itulah ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan SCR Panic. Nanti kalau ada yang kurang lengkap aftermarket closing screeningnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Ini saham yang panik, mungkin banyak yang habis panik terbit lahop. Jadi di sini ada Adaro Panic, Antam habis panik terbit lahop ya. Antap nih Antam. Baru mana lagi yang keluar ditinggalkan dipilih Bapak Ibu. BTBS nih saya sempat exit, baru buyback, beli lagi, buy on weakness lagi. Kurangi posisi, maksud saya sempat kurangi posisi, saya jual untuk buyback lagi di bawah gitu. Supaya averagingnya lebih rendah. Lalu Pawon, Panic, mana lagi nih? Tins ada alert nggak ya? Ya, silahkan dicek nanti Bapak Ibu. Kita lihat SCR Hope. Ini saham-saham yang berada di zona Hope. Nanti dicek, mudah-mudahan dia bergerak menuju grid. Wow, BBCL sudah Hope ya. Goto udah Hope. Ya, Unilever sudah di Hope bolak-balik. Oke, itu Bapak Ibu, silakan screen-screennya dilanjutin. Sebelum itu saya tambah dulu SCR Payback. Ada nggak saham-saham Payback? Nggak ada Payback ya Bapak Ibu. Belum ada yang pullback. Pullback itu dia naik lagi uptrend itu biasanya. Baru dia pullback. Sekarang kan dia belum uptrend ya, masih rebound. Nanti kalau rebound pakai ekstrim. Kalau dia lagi uptrend, pullback, pakai baru keluar. Jadi kadang-kadang ada yang lagi keluar, ada yang enggak. Sekarang SCR top foreign flow. Tadi sudah kita lihat sedikit bahwa topnya untuk net buy adalah BBCA, lalu untuk nasionalnya BBRI, Bank Mandiri. Nah, perlu kita combine dengan SCR top kaki untuk lihat hajar kanan dan hajar kiri ya. Antam orang hajar kanan nih Bapak Ibu. Menarik juga nih, hajar kanan dia greedy.
Adaro hajar kiri, banyak yang jualan nih Adaro nih kalau lihat ini. BBRI juga hajar kiri, BBCA hajar kiri. Padahal BBCA net buy ya. Oke, seperti itulah. PSAB ini hajar kanan nih orang-orang. Antam ya Bapak Ibu. Apa kita lihat Antam nanti? Cepat, singkat. Oke. Kita mulai aja pembahasan kompositnya dengan nanti mudah-mudahan nggak ada ketinggalannya Bapak Ibu. Speedo Composite. Kita lihat hari ini 0,2 ISG-nya naik, kalau nggak salah 0,2 ya. Kita cek dengan Speedo Composite. Oh, belum ekstrim, dia masihnya dia berada di grid Bapak Ibu. Walaupun dia naiknya tipis dan kalau kita lihat dia memang ditarik di dekat-dekat pre-closing, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply Composite hari ini. Kita cek dengan Speedo Composite. Nggak salah. Speedo itu paling pas dilihatnya di weekly. Kita cek dengan Star C0. Oke, relatif terhadap kenaikan 0,2 ISG, kita lihat infra lagi-lagi menguat. Kenapa ya? Secara relatif dia menguat terhadap kenaikan. Yang lainnya relatif turun. Oh, ini energi menguat dan properti menguat. Apa ya? Kenapa kok bisa ya? Sektoralnya nih, bukan sahamnya nih. Sektoralnya. Ya. Tanggal 10 sudah benar ya Bapak Ibu. Sektoralnya nih yang menguat. Dia sudah masuk, bisa dikatakan habis panik terbitlah hope. Oke, yang lain-lainnya masih melemah karena kompositnya relatif menguat. Padahal basic mana basic? Basic di mana basic? Energi, properti. Oh, ini basic. Oh, basic masih di sini ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Oke, kita melihat chart weekly, tentu volumenya tidak valid. Kita mau melihat time-nya aja, dia candle bullish, lalu hari ini berhasil nggak dia close di atas mid Donchian? Tidak berhasil ya. Mid Donchian-nya di 7454, close-nya bukan close. Close-nya 7453. 7453. Ya, close-nya 7453. Dari sini ada tulisan CL atau close. Tidak berhasil masuk di melewati mid Donchian ya. Kita tunggu weekly-nya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan VPA Composite. Kalau Composite dia berhasil break di atas, kalau daily Composite-nya berhasil break di atas upper Donchian ya, baru ya dia naik terus. Jadi tadi sempat turun. Ya ini kan bagusnya ya naik merah, mudah-mudahan naik terus. Ya naiknya pelan-pelan, sebagaimana turunnya juga pelan-pelan. Ya mudah-mudahan bulan Desember ini sampai lagi lah break dia 7400 lumayan. Karena kan kemarin-kemarin buy on weakness itu pas di sini nih. Naik ke atas, alhamdulillah sekali ya. Oke, kita cek dengan RMAP Composite. Kita lihat bulan Desember ini. Window dressing Santarelli 4,77. Jadi bulan Desember ini untuk tanggal 10 kita sudah naik 4,77. Jadi sejak tahun 2013 tertingginya itu adalah 6,78 kenaikannya bulan Desember di 2017. Tapi turunnya cuma 0,86 ya. Ini kita lihat Bapak Ibu, mudah-mudahan dia bisa di atas 6,7%, mudah-mudahan jadi terbesar ya Bapak Ibu. Artinya kalau dekat-dekat 5, 6% ya pullback dulu lah. Supaya kita sempat buy on weakness kalau nggak ketinggalan banget. Apalagi foreign flow, PIF Composite. Kita lihat hari ini asingnya net buy 49,43 ya, kecil saja Bapak Ibu. Kalau kita lihat memang asingnya foreignnya baru mulai masuk, kalaupun dia jual kecil saja. Mudah-mudahan asingnya support ini Bapak Ibu. Lalu kita lihat PVM. Ini dia mulai SMA ya. Portfolio Volatility Map pas 10. Mulai SCMA, spasi EMTK, spasi UNVR, spasi.
BRMS spasi PNLF spasi Antam, Inco, MDKA, MBMA, capek juga nih. ACES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngetiknya capek. Apalagi robotnya mikir nih, dia menghitung ya. Nah, ini dia. Untuk saham yang alert hari ini, kita bisa lihat. Dalam 12 bulan, BRMS daily average return yang paling tinggi selama 12 bulan. Lalu kita lihat UNVR paling bawah daily average return-nya. Dan mereka juga paling volatilitas paling tinggi. Yang paling rendah volatilitas antara ACES dan Antam. Antam ini menarik dia. Ya, mau dekat-dekat di atas komposite. Jadi basic ini bottoming ya kayaknya ya. Yang Antam, Inco, MDKA, mereka basic mulai bergerak. MBMA di sini volatilitasnya cuma yang tinggi, nggak kemana-mana dia, Bapak Ibu. Ya kita tunggulah. Ini ya Bapak Ibu kalau lihat BRMS yang paling tinggi. Kok ada BRMS ya? Kok ada BRMS? Oh, ada ya BRMS. Sampai lupa saya. Oke, kita lihat dengan portfolio correlation map. Ini karena sudah 10, Bapak Ibu nggak bisa tambah lagi dengan yang ada di portofolionya. Kita lihat untuk 10 saham yang alert hari ini. Wah, ini yang mana mau kita bahas? Bapak Ibu lihat sendiri lah. Misalnya ACES. ACES ini aman Bapak Ibu. Jadi kalau punya salah satu di antara yang ini, Bapak Ibu mau masuk ACES, dia punya korelasi yang tidak tinggi dengan yang lain-lainnya. Antam juga boleh ya. Kecuali dengan MTEK Antam ini. Oke, saya punya dua-dua pula ya. Nggak apa-apa lah 0,53. Kemarin-kemarin di bawah 0,53 waktu masuknya. BRMS, kecuali dengan PNLMF dan Unilever dia boleh. Jadi gitu. Cari korelasi yang rendah ya. Kalau MTEK dengan SMA korelasi tinggi. Biasanya kalau keluar alert SMA, keluar alert MTEK. Kalau bisa janganlah saling punya. Oke, itu untuk ini sekarang saya pengen bahas Antam. Antam dulu lah ya Bapak Ibu ya. Jadi Antam ini untuk menjelaskan, yang lainnya kita singkat. Mudah-mudahan tidak berlama-lama. Antam ini tutorial trading plan-nya di sini ya Bapak Ibu. Belinya saya tentu sebelum tanggal 16 Agustus. Sebelum-sebelumnya sudah beli. Pas dia bottoming. Tanggal 16 Agustus kita punya tutorial trading plan untuk the best time for buying ya. Tapi sebelumnya tentu kalau udah workshop kelas advance kita punya the best time for buying, saya sudah masuk. Sekarang kita cek dulu alert Antam. Supaya agak panjang sedikit Antamnya. Antam, Bapak Ibu, Antam ini saya belinya di bulan Agustus. Alertnya tanggal 15, tutorial trading plan-nya dibuat tanggal 16 ya. Ini alertnya di sini. Beli, turun. 9, 10 ada, 11 ada, 12 ada. Karena mainnya slow, mainnya di weekly dia. Kita cek dengan Speedo Antam. Dia saat ini berada di zona green, artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Kita lihat Speedo Antam. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya berada di zona green, artinya juga weekly-nya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star Antam. Rotasi saham Antam. Ya, Antam dia sempat melemah kemarin. Sekarang dia terjadi akselerasi, jarak antar bintang menguat, kita sebut akselerasi, dan ini kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope. Ya, mudah-mudahan dia bergerak masuk ke hope, dia masuk ke grid. Jadi pegang terus seperti MTEK ya, pegang terus. Lalu kita cek dengan Star Antam. Antam dia sempat melemah berapa minggu, koreksi ya di bulan November mungkin. Sekarang dia naik lagi di bulan Desember. Antam udah menguat, tapi bisa berubah nih sampai hari Jumat besok. Kita cek dengan VPA monthly Antam. Ini agak lengkap, yang lain analisa singkat. Oke, jadi Antam kalau lihat monthly-nya, ya di sini ada pandemik Bapak Ibu, baru di sini ada informasi tentang baterai company, dia semacam stepping stone.
Dia turun. Nah, dia sebenarnya belum ada indikasi untuk naik nih. Kalau mau dia mematahkan, dia harus close di atas ini, barang ini ya. High ini dia harus close di atasnya. Sekarang belum sih. Kalau lihat indikasi volume juga ada, walaupun ada peningkatan tidak se ekstrim waktu dia rally di sini. Di sini ada Indonesia Battery Company dia luncurkan. Ini pandemik ya. Tapi oke lah. Dia terjadi perubahan tren sejak di sini yang antam sejak bertahun-tahun nggak kemana-mana. Setelah pandemik dia terjadi transformasi tahap apa. Sekarang mudah-mudahan dia bergerak bagus. Ini lihat nih, dari tahun 2013 dia nggak kemana-mana nih antam ini. Baru dia terjadi perubahan mungkin sampai 3 bukan, dia masih bisa ke atas ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Tergantung volumenya aja ya. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA weekly antam. Saya yang tambahkan monthly-nya aja karena mau lihat strukturnya ya. Jadi kalau kita lihat dia marking down ke sini, marking down. Ini adalah selling climax. Jadi saya beli buat tutorialnya itu di bulan Oktober, tapi saya belinya itu di Mei ya. Ini adalah selling climax, authorization secondary test. Di fase-fase ini kalau sudah advance, ilmunya sudah ilmu advance, maka kita bisa beli the best time for buying. The best time, the best price ya. Jadi kita bisa masuk lebih awal. Lalu di sini sekarang dia bergerak, patternnya berjalan masih ya Bapak Ibu. Ini kita lihat, karena saya tadi bilang acuannya weekly. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini higher high, ini high low, ini higher high, nanti ini high low. Nah jalan ya. Jadi mudah-mudahan dia break 1765 atau di atas ini. Kalau di atas ini break, udah fase baru. Ya, dia sudah marking down. Ini adalah akumulasi, dia siap naik ke atas marking up. Terjadi perubahan volume tuh di sini, Bapak Ibu, makanya kita tutorial trading plan-nya itu di bulan Agustus. Mari kita turun ke daily, VPA antam. Bapak Ibu nonton tutorialnya, nanti saya tambahkan coba di deskripsinya. Jadi di sini ada selling climax, authorization secondary test. Ini adalah kesempatan untuk membeli, tapi dia turun lagi untuk fase B. Nah, ini adalah the best time for buying. Kita tutorialnya belinya di sini. Dia naik ke atas. Nah, ini saya beli nih semua nih. Yang sisa tidak terbeli di sini, saya beli di sini. Full power. Ya, jadi kalau lihat averaging saya ya di bawah 1400-an, di bawah 1350 bawahan lah di sini. Nah, dia naik ke atas. Jadi stop loss di sini low, sekarang naik ke atas. Nanti ini kalau naik ke atas, pullback, udah bisa dinaikkan stop lossnya. Jadi saya entry di sini mungkin sedikit aja 10%, ini tambah lagi, di sini tambah full. Jadi piramida ya, piramida. Di sini saya belinya banyak, jadi sekitar averaging saya kalau dilihat di bawah 1400. Udah naik sekarang. Oke, itu dia Bapak Ibu. Hari ini dia semacam ledakan volume sebenarnya, kuat sekali. Tadi udah ekstrim belum? Belum ekstrim nih Bapak Ibu, belum ekstrim. Sinyal buying climax juga belum muncul. Jadi sinyalnya average bullish, sinyal wajar saja kalau besok naik lagi ya mudah-mudahan ya. Kalaupun pullback dia untuk naik mudah-mudahan. Oke, kita lihat dengan VBP weekly antam. Karena tadi saya bilang antam ini targetnya di weekly. Kita lihat. Iya, targetnya sekitar ini ya Bapak Ibu. Ini boleh ya. Atau yang mau carilah targetnya candle-candle merah yang sepanjang supply zone ini. Itu namanya sell mother candle. Kalau lihat yang puncaknya ya 1000 2000 lah. Target 2000 nih banyak yang nyangkut nih Bapak Ibu. Di 2000 nih banyak yang nyangkut antam nih. Lalu kita cek dengan apa lagi? VBP antam lah. Mau lihat daily-nya. Saya mau lihat demand-nya di bawah. Gitu maksudnya. Demand-nya ini ada. Ini ya. Ini. Jadi mungkin kalaupun turun mudah-mudahan tertahan di volume profile ini. Di bawahnya juga ada. Ini dulu lah. Jadi kalaupun mau buyback, tunggu di sini. Di atasnya ada gap nggak ya? Ini gap nggak? Oke. Ini gap sudah tutup. Jadi dia harus close dulu yang high-nya ini. Karena supply-nya ada di atas yang merah semua itu supply. Sekarang kita cek dengan, saya mau lihat DOM ya, DOM antam.
Karena tadi lihat Antam ini kan termasuk yang foreign flow-nya besar. Ya. Asingnya hari ini di Antam untuk domination ratio perbandingan Anda lokal dengan asing, kita bisa lihat asingnya hari ini di atas 25% yaitu 29%. Nah, ini besar ya Bapak Ibu. Kalau dari Pareto itu 20% aja sudah dominan menurut saya ya dari asingnya, dan lokalnya 71%. Mereka ini selaras, dalam 5 hari ada 13,1%, dalam 20 hari ada 10,7% asingnya ya dibandingkan lokal. Kalau kita lihat di 50 hari dia di bawah 10% asingnya, dan 100 hari ada 1,2 kecil saja, dan 200 hari kecil juga. Jadi itu dia perbandingan dominasi rasio untuk antara asing dan lokal untuk Antam. Kita lihat dengan foreign flow PIF Antam. Berikut ini chart foreign flow untuk Antam Bapak Ibu. Kalau kita lihat Antamnya ini sampai pertengahan Agustus dia slow, tipis-tipis saja, nggak ada di sini besar. Baru dia di akhir Agustus semacam switching. Ini padahal ini the best time for buying waktu itu. Dia switching lalu turun. Semacam switching ya ini Bapak Ibu. Pola-pola yang dimana harga sahamnya tidak jatuh dalam, tapi volumenya sangat besar. Net sell-nya itu switching biasanya. Dia turun baru di dekat-dekat akhir September, asing yang baru mulai akumulasi. Sekarang flat aja. Hari ini asingnya masuk net buy 74,80 miliar, dan 5 hari tercatat 67,88 miliar net buy. Dalam 20 hari 117,54 miliar asingnya net buy, dalam 60 hari 630,15 asingnya net buy, tapi dalam 1 hari berbalik dia menjadi net sales minus 176,30 miliar. Baik, itu saja saya rasa ya Bapak Ibu. Kita lanjut dengan saham lainnya karena agak rame nih. Setelah itu kita lihat SCMA, alert SCMA. Sudah berkali-kali, biasanya kalau SCMA keluar, MTEK juga keluar. Jadi bulan 12 ini keluar tanggal 3, mulai dari fresh tanggal 28 keluar, ya, baru seminggu kemudian atau berapa hari kemudian tanggal 3 keluar, berapa hari kemudian keluar lagi. Jadi sudah berturut-turut nih Bapak Ibu. Diborong katanya oleh MTEK, MTEK-nya juga bergerak naik. Ada sesuatu pasti. Kita cek dengan Speedo. Maaf ya Bapak Ibu, kita singkat saja. Nanti Bapak Ibu silahkan bikin analisa yang lebih detail. Makanya Bapak Ibu akseslah Telegram botnya. Sudah extreme greed, berbahaya. Hati-hati, besok akan kalau dia koreksi. Kita lihat dengan Star SCMA. Kalau 10 saham ini dibahas semua, ya nggak kejar Bapak Ibu. Hari ini rotasi sahamnya terjadi akselerasi sangat kuat di saat kompositnya menguatnya. Jadi dia memang besar sekali nih kenaikannya. Kita lihat dengan VPA SCMA. Mudah-mudahan bisa di bawah 1 jam. Ini harus koreksi ya Bapak Ibu. Karena dia sudah buying climax. Potensial buying climax. Kalau dia koreksi, dia tidak ada cun. Memang greedy saja ini. Alertnya kemarin dia naik ke atas. Aduh, harus pakai weekly lagi. VPA weekly SCMA. Harus pakai weekly. Nggak kelihatan daily-nya. Nggak apa-apa lah ya. Telat sedikit. Wah, the best time for buying the weekly. The best time ini sama kayak MTEK ya. Ini adalah akumulasi, marking down, ini akumulasi ya. Maka dia nanti akan 17 ini dia akan turun ke bawah untuk pullback, naik ke atas. Maka dia ini adalah the best time for buying. Kita akan tunggu dia turun ke bawah. Untuk di weekly disebut dengan second chance to buy. Mudah-mudahan dia pullback dulu ya SMA nih. Jadi tunggu buy aja. Fasenya sudah selesai nih, akumulasi sudah selesai Bapak Ibu, mainnya di weekly. Dia triple bottom. Wah, keren sekali nih, ada spring sedikit mungkin di daily-nya. Sekarang kita lihat dengan foreign flow untuk SCMA dengan perintah PIF SCMA. Untuk SCMA asingnya dia keluar terus Bapak Ibu sampai akhir September, lalu ada masuk sedikit di Oktober. Lalu dia ini semacam switching lagi-lagi ya. Ini switching kalau bentuk begini biasanya saham-saham yang di MSCI yang masuk minor dia dikeluarin, malah terbang ya. Oke, besok kalau mau tunggu bisa tunggu di 173, 160, mungkin dia pullback. Aslinya net sell hari ini minus 6,48 miliar, dan 5 hari tercatat net sell minus 1,73, dalam 20 hari net sell-nya membesar minus 92,55 miliar. Dalam 60 hari tercatat net sell minus 149,36 miliar, dalam 100 hari ada minus 242,69 asingnya net sell di SCMA. Oke, itu saja dia Bapak Ibu. Kita lihat saham yang berikutnya. Setelah SCMA, MTEK. Ini sama nih, alert
MTech. Dia koordinasi tinggi. Karena memang yang borong SMA katanya MTech. Ya, sama ya, tanggal 28 keluar. Bahkan dia keluar dulu MTech ini. Jauh-jauh hari. Masih di bawah 400 saya belinya nih. Oke, sekarang kita cek dengan Speedo MTech. Apakah dia ekstrim juga? Speedo MTech ekstrim juga. Hati-hati besok koreksi Bapak Ibu. Kita cek dengan Star MTech. Rotasi saham untuk MTech. Dia terjadi akselerasi menguat sekarang rotasi sahamnya. Padahal teknonya melemah berbalik masuk ke hope ya. Kita lihat dengan VPA MTech. Tinggal lihat profit run saja nih. Dia normal ya Bapak Ibu. Ini normal nih Bapak Ibu. Dia break, second chance to buy, pullback, enak ya begini. Volumenya juga meningkat. Ya udah, lihat profit run saja. Naikkan stop lossnya setiap dia swing back. Jadi stop lossnya bisa dinaikkan sekarang. Stop lossnya Bapak Ibu naikkan di swing ini. Kalau belum punya ya tunggu pullback ya. Sekarang kita cek dengan PIF MTech. Untuk foreign flow MTech, untuk MTech Bapak Ibu kita lihat memang ada tren penguatan. Dia turun, sebelumnya dia turun terus ya sampai bottoming mungkin di awal Oktober, lalu berganti shift lagi, asingnya akumulasi sampai Desember ini asingnya bergerak tren ke atas. Walaupun hari ini dia tipis saja ya, hanya 0,2 miliar asing net buy, dalam 5 hari 17,73 asingnya net buy, dan 20 hari tercatat 64,95 miliar asingnya net buy, dalam 60 hari ada net buy 84,17 miliar, dan sehari net buy-nya sedikit mengecil menjadi 33,63 miliar. Oke, itu dia untuk foreign flow saham MTech Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan saham berikutnya, Unilever. Ini kemarin naik karena jual es krim, sekarang naik apalagi ya? Alert UNVR. Kita lihat mungkin. Oh, dia bukan alert, dia ledakan volume waktu itu ya. Jadi Unilever itu ada ledakan volume Bapak Ibu bersama ASI. Alertnya belum ada, baru muncul sekarang. Bapak Ibu ceklah di sini. Ini kalau saya cari-cari nanti waktunya nggak cukup pula. Ada ya, di mana masuk aja Telegram channelnya, saya ada buat ledakan volume untuk apa namanya? Ini. Untuk Unilever, kita cek dengan Speedo UNVR. Unilever dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star UNVR, rotasi sahamnya gimana? Ini mungkin bottoming ya Bapak Ibu. Oh, dia sudah berada di zona hope. Udah bergerak dia nih Bapak Ibu, relatif terhadap composite-nya. Dia hari ini momentumnya menguat, jarak antar bintangnya juga menjauh. Artinya cukup lumayan nih dibandingkan dengan composite. Kita cek dengan VPA. Saya pengen lihat weekly. Mungkin dia mainnya di weekly. Kadang-kadang begitu. Saya niatnya pengen cepat-cepat. Terpaksa. Karena nggak yakin takutnya. Oh, ini gap. Dia mau turun. Ada gap. Dia tutup dulu gapnya. Ini banyak yang nyangkut di mana ya. Di atas ini banyak nyangkut ya Bapak Ibu. Dia angka 5 ribuan. Turun. Masih turun. Selling climax. Auto reaction. Kalau udah turun jangan kaget. Disebut dengan secondary test. Secondary testnya turun. Ini belum bisa kita tarik kesimpulan candle yang sekarang ini. Karena apa? Masih hari Selasa, volumenya rendah, sahamnya naik. Kita belum tinggal. Kita tunggu sampai hari Jumat, Bapak Ibu lihat weekly. Jadi kalau weekly kelihatan dia, kalau dia memberikan secondary test, kita nggak perlu kaget ya. Kita lihat dengan VPA UNVR. Itu perlunya melihat time frame lebih besar. Karena downtrendnya cukup kuat itu berarti. Oke. Oh, kalau di sini sudah ya. Ini enak di daily. Ada gap. Itu yang langsung lihat. Ada gap. Itu nih jadi target. Ada gap. Jadi gap-gap ini perlu dilihat. Selling climax, auto reaction, secondary test. Atau ini secondary test. Sekarang udah low, high, low. The best time for buying untuk Unilever di time frame daily. Ledakan volume. Saatnya mungkin masuk ke Unilever. Sayangnya. Iya. Bagus ini Unilever. Lihat Bapak Ibu. Akumulasi ya. Ledakan volume, the best time for buying. Semuanya berkumpul jadi satu, walaupun tidak ada spring. Tidak ada spring. Di sini harusnya jadi spring, karena ini mungkin fase B kecil-kecil begitu, tapi dia tidak ada spring.
Singkat saja, karena penurunan sudah dalam, minimum kalau mau main dekat, ini ada gap, targetnya di sini aja, 2400 itu dulu. Supaya dia kalaupun break, maka dia menjadi the best time for weekly lah nanti. Ya ini, dia konfirmasi, terjadi akumulasi, volumenya meledak, break. Nah, pattern menjadi jalan. Saya niat mau cepat, jadi nggak bisa nih. Low, high, high low, higher high. Nah, saya bahas antam yang ternyata menemu menarik Unilever. Mungkin saya habis ini baru akan membahas Unilever ya. Itu kan volume dia ternyata. Kita cek dengan PIF UNVR. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Unilever Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat asingnya juga keluar terus nih daripada Unilever sampai awal Oktober. Baru ada akumulasi sedikit dia naik. Akumulasi sahamnya tapi akumulasi asingnya tapi sahamnya bergeraknya tidak tertinggi, tetap naik. Setelah itu dia jatuh seiring dengan asingnya kuat. Nah, sekarang hari ini khususnya asingnya lumayan. Dia spiky, sebelum-sebelumnya asingnya tidak ada, tidak signifikan. Hari ini asingnya net buy 27,95 miliar, dalam 5 hari tercatat 38,41 miliar, dalam 20 hari ada 89,65 miliar, dalam 60 hari ada 50,07 miliar. Asingnya net buy baru dalam 100 hari baru kita bisa mencatat ada net sale minus 140,72 miliar asingnya net sale ya. Jadi kalau lihat di sini asingnya sudah golden cross, indikasinya dia sudah hijau nih. Oke. Nanti mungkin setelah ini saya akan membahas khusus untuk saya sendiri ya, Unilever buat trading plan karena menarik itu, the best time for buying. Setelah Unilever ada BRMS, alert BRMS. Ini karena basic material bergerak semua. Oke, bulan 4 mungkin sudah lama juga BRMS tidak bergerak, udah hampir 1 bulan. Kita cek dengan Speedo BRMS. Mungkin sinyal baru ini karena kalau kita kategorikan boleh juga fresh untuk stepping stone ya. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Mungkin ada yang bingung, apa itu Pak stepping stone? Stepping stone dijelaskan di workshop kelas advance. Lalu kita cek dengan star ya, star aja langsung star BRMS bagaimana rotasi sahamnya. BRMS untuk rotasi saham, oh ya dia turun ke bawah tapi ini mulai ada pembelokan, mulai ada penguatan. Saat komposit menguat, saya relatif dia menguat signifikan untuk berbalik lagi menuju hope. Kalau besok dia menguat, mungkin bisa kita definisikan sebagai habis panik terbitlah hope. Kita lihat VPA BRMS. Wah, jadi ya ini stepping stone dia turun dulu. Nah, dia kan mulai rally-nya nih kalau kita lihat mulai September. Nah, ini alertnya udah bertubi-tubi, volumenya juga valid. Jadi memang price discount everything, volume validate. Begitu dia turun, volumenya hilang. Kalau tadi dia turun volumenya besar, kita kabur Bapak Ibu. Ini mengapa saya bilang mungkin ini adalah stepping stone. Sekarang volume price-nya naik, volumenya mulai bergerak naik. Nah, ini kita lihatlah, dia mungkin ada orang profit taking di 505, tapi kalau saya pikir sih ada stepping stone karena mainnya harus di weekly. Bapak Ibu cek sendiri ya chart weekly-nya. Sekarang kita lihat dengan VPA. Jangan VPA. Kita cek foreign flow untuk BRMS dengan perintah PIF. Untuk foreign flow-nya, ini dia Bapak Ibu, foreign flow untuk BRMS, Bumi Resources Mineral Tbk. Jadi sebelum-sebelumnya asingnya tidak signifikan, sahamnya juga tidak bergerak signifikan, lalu asingnya naik, ya di sini juga disupport oleh foreign flow yang bagus. Terus dia turun, nah disupport lagi, bergerak naik lagi, tapi di awal-awal November dia volatilitasnya tinggi, naik turun ya di sini. Mulai setelah itu sahamnya sideways, asing juga tidak signifikan. Hari ini asingnya memang net buy tapi tidak terlalu besar juga dibandingkan saat dia super bergerak begitu. Hari ini net buy 10 miliar, dalam 5 hari tercatat net buy 40,84 miliar, dalam 20 hari berbalik kita punya net sell minus 312,21 miliar, dalam 60 hari tercatat net buy 155,82 miliar dalam tadi 60 hari ya, kini dalam 100 hari ada 164,33 miliar. Itu dia. Net buy kalau kita lihat di sini crossingnya belum signifikan ya, akumulasinya masih sideways saja. Dia mau golden cross tapi belum ada kuat. Itu dia untuk BRMS. Kita lanjut saham lainnya setelah BRMS. Tadi ada PNLF, alert PNLF. Ini juga
alert PNLF. Ini juga bergeraknya sudah cukup tinggi Bapak Ibu, karena alertnya mulai bulan 7, 8 banyak, 9, 10, 11 tidak ada, bulan 12 baru keluar lagi. Ini untuk bulan 12 mungkin fresh, dia pattern baru. Selama bulan 11 dia tidak ada, mungkin dia baru ini fresh untuk yang keduanya ya. Fresh pertama tanggal 2. Kita cek dengan Speedo PNLF. Dia kadang-kadang perlu pullback, butuh menghilang dulu, terus naik lagi. Grid, demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star PNLF. Terhadap komposit yang positif 0,2. Oh, dia berbalik di zona panic. Setelah mungkin bulan November dia jatuh ke panic. Mungkin kita bisa sebut dia di sini habis panic terbitlah hope. Memang masih di zona panic tapi arahnya signifikan sekali. Jarak bintangnya menguat, dia mengarahnya sekarang hope. Kita sebut sebagai habis panic terbitlah hope. Ya. Nah, belum hope tapi bottoming ini di zona segitiga itu. Kita lihat dengan VPA PNLF. Oh, begini dia Bapak Ibu. Mau lihat, ini nggak tahu saya ledakan volume, mungkin ledakan volume ya, boom. Lalu, oh dia masuk nih, tapi nggak cun ya, dia karena ada yang nyangkut di sini nih, keluar di sini Bapak Ibu. Low, high, high low, high right. Untuk pattern kecilnya sudah terbentuk, tapi kalau untuk malah pattern besar di weekly dia harus close di atas 550. Ya ini biasa nih orang mulai di atas 500 bermain fraksi, dia akan jual dulu, beli di bawah, mau keluar masih ada supply lagi. Kalau dia ke bawah mudah-mudahan terabsorb lah orang-orang yang trader-trader yang beli di bawah 500 jual di atas 500. Begitu dia, silakan cek weekly-nya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat foreign flow dengan perintah PNLF. Berikut ini chart foreign flow untuk Penn Financial. Kalau lihat foreign flow-nya, ya dia nempel, ada korelasi tinggi juga dengan pergerakan harga sahamnya. Saat asingnya akumulasi masuk, sahamnya juga bergerak naik. Hari ini asingnya net buy lumayan Bapak Ibu, 27,61 miliar. Dalam 5 hari tercatat net buy 28,93 miliar. Dalam 20 hari tercatat 49,46 miliar asingnya net buy. Dalam 60 hari net buy-nya membesar menjadi 133,82. Dalam 100 hari asingnya bertambah besar lagi menjadi 256,76 miliar asingnya net buy. Jadi kalau kita lihat trennya masih uptrend ke atas ini untuk asingnya di PNLF. Sekarang kita lihat berikutnya. Antam sudah Inco. Inco ini Bapak Ibu bisa lihat di sini di mana Inco ya. Sebentar. Nah, ketemu. Inco itu Extreme Fear di 31 Oktober dia break low-nya. Itu seninya kita menunggu, mudah-mudahan dia menjadi semacam spring karena dia ngetes. Jadi saya kemarin Extreme Fear, terus saya pasang itu ke bawah. Alhamdulillah dapat ya Bapak Ibu. Sekarang sudah positif saya di Inco, tapi tidak banyak. Itu kalau saya pakai Extreme Fear begini, Bapak Ibu bisa tonton nih ya bagaimana strateginya. Tapi memang harus saat Extreme Fear. Teorinya ada, bisa ditonton Bapak Ibu. Saya masuk Inco-nya bagaimana. Inco kita cek dengan alertnya sekarang, alert Inco. Inco sudah alert tanggal 4, sekarang tanggal 10. Kita cek dengan Speedo, berarti dia sebenarnya memvalidasi alert pertama yang fresh di tanggal 4 Desember. Speedo, Inco, mudah-mudahan window dressing-nya benar ya Bapak Ibu. Pullback dia. Grid, ya artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star, Inco. Inco dia berada di zona panic tapi berbalik ya Bapak Ibu. Kita tunggulah, mudah-mudahan dia penguatan sekali lagi. Mudah-mudahan dia bisa disebut sebagai habis panic terbitlah hope. Kita cek dengan VPA Inco. Kalau nggak lengkap Bapak Ibu bisa akses sendiri datanya. Nah ini dia turun untuk masuk ke atas. Saya agak ragu ini spring atau enggak, maka saya tidak pasang stop loss ya, karena dia turun volumenya nggak ada yang besar nih Bapak Ibu. Untuk jebol ke bawah, kalau dia jebol tren besar harusnya besar, gitulah ya. Sekarang dia sini ada alert
tanggal 2, sini ada alert lagi, dia punya pattern low, high, high, low, high, high. Jadi sekarang sudah ada pattern, dia tentu akan turun lagi. Ya, karena nanti dia mainnya di weekly nih. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk Inco. Mau bagaimana harus lihat di weekly-nya. Karena volumenya, ya dia volumenya high, cuman harus lihat rata-ratanya. Rata-ratanya di atas rata-rata, memang sebelum-sebelumnya rata-ratanya kecil. Jadi pas turun tuh volumenya kecil-kecil gitu. Pas dia pullback kecil-kecil. Nah ini yang saya pikir bahwa yang menekan turun ini bukan pemain besar. Kalau kayak ini kan turun volumenya besar. Itu adalah kunci dari volume price analysis. Kita lihat price, lihat volume. Lalu kita cek dengan foreign flow untuk Inco dengan perintah PIV Inco. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Inco, Vale Indonesia. Kalau kita lihat ada korelasinya, ini asingnya keluar sampai akhir Juli, asingnya juga turun. Lalu di sini pertengahan Oktober asingnya keluar sampai awal-awal November, asingnya juga turun. Hari ini asing yang net buy tapi kecil saja, tidak signifikan, hanya 1,38 miliar net buy. Dan 5 hari itu lebih kecil lagi, hanya di bawah 1 miliar, 0,86 miliar. Dan 20 hari ada 2,82 miliar. Kecil ya. Dalam 60 hari ada minus 131,15 miliar, dan 100 hari minus 141,37 miliar net sell. Ya masih net sell kalau dalam 60 hari belakang, tapi kalau kita lihat angkanya kecil-kecil. Coba lihat DOM. DOM Inco bagaimana? Kecil ya? Oh iya kecil-kecil Bapak Ibu, 3,5 kecil-kecil memang. Kalau lihat dominasi asingnya cuman ini mungkin lokal nih ya, lokal. Oke, kita lanjut. Setelah Inco, aduh udah 51 menit. MDKA, ada MBMA juga, mereka barengan sentimennya, mereka mau right issue. Kita lihat alert MDKA, sama-sama Merdeka. MDKA fresh ini. Aduh, ini alert yang kemarin MDKA nih saya juga punya, buy on weakness. Sebentar. Saya lupa di mana ya. Dia ekstrim aja, kalau nggak bulan November kemarin ekstrim. Oke, nggak apa-apa Bapak. Kita cek dengan Speedo MDKA. Sekarang apakah dia ekstrim? Sekarang netral. Jadi pas ekstrim itu kalau nggak salah saya masuknya, tapi mungkin tidak saya buat videonya. Kadang-kadang begitu, karena saya kan trader, jadi saya banyak yang saya analisa untuk diri saya sendiri. Dan Bapak Ibu bisa analisa juga sendiri nanti. Caranya kan sudah ada di sharing. Kalau mau dengarkan analisa saya, boleh, tapi jangan percaya. Ya, karena saya banyak salahnya juga. Lalu kita cek dengan Star MDKA. Rotasi saham. Oh, MDK mulai berbelok ya. Sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah ada pembelokan ini Bapak Ibu. Hari ini aja dia valid melesat. Kalau biasa sih saya ambil acuan kalau dia crossing zona ini, maka kita sebut dengan habis panik terbit lahop. Ini sedikit lagi lah. Bottoming dia MDKA, kita cek dengan VPA MDKA. Saya sudah masuk tapi tidak banyak. Misalnya biasanya masuk 10 juta. Saya masuk di bawah 1 juta. 10%, 15% biasanya saya masuk seperti itu. Kalau pakai ekstrim, jadi risknya kecil. Nah ini dia ekstrim di sini Bapak Ibu. Ini dia sinyalnya demo indicate strength Bapak Ibu. Lah dia ekstrim, lalu dia tes sekali lagi. Nah disinilah saya masuknya. Yang kedua ini, lalu dia naik ke atas, low, high, high, low, high, high. Nanti kalau dia beri secondary test ke bawah, jangan kaget Bapak Ibu, karena memang ini baru selling climax, auto resistance, secondary test. Mungkin secondary test sudah di sini, tapi saya sih lebih afdolnya kalau dia turun lagi, membentuk secondary test untuk mengetes 1815 ini. Volumenya meningkat, price-nya juga meningkat. Valid ya, dia harmoni, bukan valid. Targetnya enak, ini kalau beli MDKA, jualnya bisa di atas ini. Tapi dia mau right issue, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita cek dengan foreign flow PIV MDKA. Berikut ini chart foreign flow untuk MDKA, Merdeka Copper Gold. Bapak Ibu bisa lihat asingnya distribusi sampai awal-awal Agustus, lalu berbalik, asingnya masuk nih hijau-hijau semua nih, dan dia lainnya naik, tapi berikut turun lagi. Sahamnya juga turun lagi sampai mungkin ya masih turun lainnya, ada penguatan sedikit. Hari ini dia asingnya net buy 12,33 miliar, dan 5 hari ada minus 2 miliaran. Lalu dalam 20 hari tercatat net sell
minus 196,86 miliar dalam 60 hari, net sale minus 124,41 miliar, tetapi dalam 100 hari ada 82,82 miliar. Asingnya net buy. Ya, jadi spiky gitu asingnya mulai masuk. Mungkin lokal ya, Bapak Ibu bisa cek dominasinya. Kita lihat berikutnya MBMA. Alert MBMA. Ini saya punya sudah lama. Jadi dia turun di bawah 500, buy terus sama saya. Oke, Bapak Ibu, bulan 12 dia mainkan alertnya ada terus nih, tapi sporadik satu gitu. Tidak sporadik, tertata rapi. Kita lihat dengan Speedo MBMA. Speedo MBMA 10 Desember, Bapak Ibu, apa namanya? Dia berada di zona grid. Kita cek dengan Star MBMA. Rotasi saham MBMA, dia zona grid sempat melemah, hari ini menguat. Kita lihat dengan VPA MBMA. Ini pokoknya di bawah 500, saya masih punya order buy on weakness. Nah, di sini saya dapat banyak nih. Banyak nih pas dia turun ke bawah, ini semacam spike ini saya suka nih, karena saya banyak order dari sini, pasang order yang di sini kena semua. Ya, sekarang dia balik lagi ke dalam. Ini manipulasi ya, Bapak Ibu. Nah, naik ke dalam, saya masih ada order lagi di bawah sini yang belum dapat. Biarkan saja, kemarin volumenya kecil, kita tidak sempat ledakan volume, tapi kenapa saya yakin, lihat ini trennya. Akumulasi sebenarnya ya, dia di MBMA. Nanti silakan cek mainnya di weekly ini. Lalu kita cek dengan PIF MBMA. Untuk foreign flow MBMA. Berikut ini adalah chart foreign flow MBMA, Bapak Ibu. Kalau kita lihat MBMA-nya sebelum-sebelumnya turun terus ya, dia masih turun. Di awal Desember ini juga sebenarnya kenaikannya tidak signifikan, kecil saja. Dalam hari ini dia hanya net buy 1,54 miliar, dan 5 hari ada 4,66 miliar asingnya net buy, dan 20 hari minus 32,93 net sale asingnya, dan 60 hari asingnya tercatat net sale 172,61, dalam 100 hari ada net sale minus 413,78 miliar. Jadi belum ada kuat asingnya, karena asingnya sempat kuat besar-besar di sini. Berarti belum ini ya asingnya. More isu juga dia. Kita lihat terakhir ACES. Alert ACES. Aspirasi hidup, dia ganti nama. Fresh dia ya, bulan 11 tidak ada. Kita cek dengan Speedo ACES. Speedo ACES, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan masih bisa terus naik. Kita cek dengan Star ACES. Capek juga ngomong ya. ACES ini ya kalau besok menguat kita bisa sebut sebagai habis panik terbit lahop. Dia memang berada di zona panik, tapi demand-nya nih hari ini mematahkan kepanikan dan mulai menguat, mulai ada harapan, mungkin habis panik terbit lahop. Silakan cek weekly-nya ya Bapak Ibu. VPA ACES. Karena waktunya terbatas nih. Oh, dia volatilitasnya ya, Bapak Ibu. Ini akumulasi, ini marking up, distribusi marking down. Siklus WK-nya siklus kecil, volumenya besar, sinyalnya effort to rest bullish sign. Di sini demand zone, kalaupun dia pullback, mudah-mudahan tahan sampai sini untuk naik ke atas lah. Kita berikutnya cek dengan foreign flow PIF ACES. Berikut ini ada chart foreign flow untuk ACES, aspirasi hidup Indonesia. Kalau kita lihat ke mall, Gandaria City masih ada mallnya, masih ada tokonya. Ya ini asingnya akumulasi, kalau lihat trennya memang uptrend ya, walaupun ada di tengah-tengah dia keluar, tapi mulai November asingnya distribusi. Hari ini asingnya net sale minus 10,66 miliar, dalam 5 hari tercatat net sale minus 31,92 miliar, dalam 20 hari tercatat minus net sale minus 66,48 miliar. Membesar ya, tapi dalam 60 hari berbalik, ada sisa net buy 20,90 miliar. Kalau totalnya dalam 100 hari tercatat masih ada net sale lumayan, net buy lumayan 99,73. Warna hijau adalah net buy, warna merah aja net sale. Begitu dia Bapak Ibu, saya rasa ACES. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Saya coba di bawah 1 jam untuk 10 saham. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.